Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan Ustazah Nita. Sebelum pembelajaran IPS dimulai, kita akan berdoa bersama-sama yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar. Halo teman-teman, kembali lagi di pelajaran IPS yang hari ini kita akan membahas tentang potensi kekayaan alam di Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai banyak jenis sumber daya alam, yaitu suatu kebahagiaan dan anugerah yang begitu besar. Bagaimanapun, sumber daya alam ini adalah suatu kekayaan. Kekayaan suatu wilayah yang paling utama terletak pada potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Kita semua mengetahui bahwasanya bentang alam di bumi ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Wilayah dan letak yang berbeda-beda membuat satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Karena pengaruh letak geografis maupun letak astronomis yang berbeda-beda menyebabkan beberapa perbedaan karakteristik suatu wilayah dengan wilayah lainnya, seperti jenis tanah, iklim, cuaca, bahkan flora dan fauna yang dimiliki. Nah, Ustazah akan menampilkan beberapa kekayaan alam yang ada di Indonesia, terutama yaitu ada 1. Tambang emas kualitas terbaik. Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah dengan kandungan emas kualitas terbaik di dunia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya emas merupakan logam mulia yang sangat didewakan oleh semua orang. Dari kita sendiri pun pasti telah mengetahui tambang emas manakah yang dimaksud. Ya, Freeport yang berada di Papua merupakan tambang emas terbesar dan kualitas terbaik di dunia. Wah, kita harus bersyukur ya, karena tambang emas kualitas terbaik ada di negara kita sendiri. Lalu, potensi kekayaan alam di Indonesia selain tambang emas, yaitu ada tambang batu bara. Selain tambang emas yang merupakan harta karun, ada harta karun lainnya nih, yang juga tersimpan di Indonesia, adalah tambang batu bara, yaitu barang tambang yang sangat penting keberadaannya. Batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga setiap orang yang menggunakannya pun harus berhati-hati. Indonesia merupakan negara yang memiliki tambang batu bara yang terbesar di dunia. Tambang batu bara ini banyak terletak di Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera. Berbeda dengan tambang emas yang berada di Papua dan dikelola oleh perusahaan asing. Batu bara yang juga merupakan barang tambang penting ini telah dikelola oleh perusahaan dalam negeri. Alhamdulillah sudah 2 kekayaan alam yang sudah kita sebutkan. Namun masih ada beberapa lagi. Kita lanjut ya. Yang ketiga, ada cadangan gas alam. Harta karun selanjutnya setelah emas dan batu bara adalah gas alam. Indonesia benar-benar bak surga yang di dalamnya ada berbagai macam hal yang dibutuhkan umat manusia. Sumber daya alam penting lainnya yang dimiliki tanah Indonesia adalah gas alam. Gas alam yang paling besar di Indonesia berada di Blok Natuna dan juga Blok Cepu. Gas alam ini sangatlah penting keberadaannya. Selain gas alam, keduanya juga memproduksi minyak bumi yang merupakan hajat hidup masyarakat di dunia. Namun, seperti halnya tambang emas di Papua, karena beberapa faktor, maka tambang gas alam tersebut dikelola oleh pihak asing. Perusahaan dalam negeri sendiri yang mengelola minyak bumi adalah PT Pertamina yang semakin hari semakin memperbaiki kualitas diri dan siap bersaing di dunia internasional. Masih berlanjut ya. Lalu, Indonesia mempunyai kekayaan alam, yaitu hutan hujan tropis yang terbentang luas. Selain sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, Indonesia juga mempunyai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yang dimiliki Indonesia adalah hutan yang sangat hijau dan juga lebat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya fungsi hutan memegang peranan sebagai paru-paru dunia.
Maka tentu saja hal ini akan sangat baik bagi kawasan Indonesia dan juga keseimbangan alam di dunia. Lanjut, ada kekayaan bawah laut yang melimpah ruah. Berkat letak geografis yang berada di antara dua samudra, Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Wilayah laut Indonesia ini sungguh merupakan keajaiban karena menyimpan hasil laut yang begitu banyak. Tidak hanya berbagai jenis ikan dan binatang laut lainnya, namun laut Indonesia juga menghasilkan banyak hasil laut dan binatang yang tentu saja memuat nilai ekonomis. Selain untuk diperdagangkan, kekayaan bawah laut yang begitu indah ini juga dibuka untuk objek wisata. Terbukti dengan adanya objek wisata ini, banyak sekali wisatawan yang tertarik, bahkan wisatawan mancanegara. Nah, potensi alam yang ada di Indonesia sudah kita sebutkan satu persatu. Kita sebagai manusia harus banyak bersyukur dan memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, selain potensi alam, di sini Ustazah sudah menampilkan ada satu gambaran atau nama-nama bandara di Indonesia. Nomor 1 yaitu ada Nanggro Aceh Darussalam, kota atau ibu kotanya Banda Aceh, dan nama bandaranya Sultan Iskandar Muda. Nah, teman-teman bisa melihat nama-nama bandara yang ada di Indonesia. Proyeknya hari ini teman-teman silakan menuliskan nama-nama bandara yang ada di Indonesia. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali di rumah ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.